Hari ini kita akan review listrik dinamis untuk IPA Fisika kelas 9 ya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kuat arus listrik, di mana kuat arus listrik I sama dengan jumlah muatan dibagi waktu. Muatannya harus dalam kulom, waktunya harus dalam second. Dan di sini udah ada contoh soal. Sebuah kawat pengantar dialiri arus besar 250 mA selama 3 menit. Hitunglah besar muatan listrik yang mengalir melalui kawat tersebut selama waktu tersebut alias 3 menit. Diketahui kuat arusnya 250 mA dan kita perlu mengubahnya menjadi ampere dibagi 1000, jadi 0,25 ampere, dan waktu 3 menit diubah menjadi second, berarti 3 kali 60, 180 second. Q dapat dari mana Q-nya? Dapat dari rumus yang tadi ya, yang I itu sama dengan Q per T, sehingga bisa diubah bentuknya seperti ini. Q sama dengan I kali T. 0,25 atau seperempat kalikan 180 sama dengan 45 Coulomb. Kemudian kita juga akan review hukum 1 Kirchhoff, di mana jumlah kuat arus yang masuk percabangan harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar percabangan. Langsung aja ke contoh. Jika semua arus listrik dalam 1 mA, maka hitunglah kuat arus pada percabangan D, maksudnya yang lewat di sini. Oke, yang masuk kita checklist dulu. Ini masuk, yang ini keluar. Yang masuk berarti 30 dan 120, 150 mA. Yang keluarnya baru 180. Nah, di sini yang pastinya, karena I keluar udah lebih besar, pasti yang satu lagi itu adalah masuk, supaya imbang. Berarti 150 tambah ID atau arus yang lewat D sama dengan 180 mA, sehingga ID sama dengan 180 mA dikurangi 150 mA, ketemunya 30 mA. Berikutnya adalah hambatan, yang ada hambatan jenisnya, di mana R sama dengan Rho kali L per A. Jenisnya atau hambat jenisnya dikalikan panjang dalam meter dibagi luas penampang atau ketebalan kabel atau kawatnya. Ya, langsung soalnya seperti ini. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 2 meter dan luas penampang 1 mm persegi. Jika diketahui hambat jenis tembaga adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter harusnya. Hitunglah nilai hambatan kawat tembaga tersebut. Oke, panjangnya 2 meter. Luasnya diubah jadi meter, milimeter ke meter naiknya 3, tapi karena ada perseginya berarti naiknya 100, 100, 100 dibagi 100, dibagi 100, dibagi 100. Berarti sama aja dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Rho-nya sudah benar, 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Pakai rumus yang standar. Kita masukin semuanya. Satuannya udah, di sini sudah cocok semua satuannya. Bisa dioperasikan. 2 kali 1,7 adalah 3,4. Min 8 per itu kurangi. Min 6 tinggal ditaruh ke sini. Berarti 3,4 kali 10 pangkat min 8 plus 6. Berarti 3,4 kali 10 pangkat min 2 ohm. Kemudian hukum ohm, di mana persamaannya gampang aja. Kuat arus sama dengan V bagi R, atau boleh juga R adalah perbandingan antara V bagi I yang sifatnya konstan, atau dikenal dengan rumus Veer juga sama saja ya. V itu beda potensial atau tegangan dalam volt, R itu hambatan listrik dalam ohm, dan I itu kuat arus dalam ampere. Ada kuat arus yang mengalir sebesar 4 ampere, dan kemudian di dalam satu rangkaian itu ada hambatan 10 ohm. Hitunglah besar tegangan V-nya, berarti kuat arusnya 4 ampere, R-nya 10 ohm. Pakai rumus Veer aja, V sama dengan I kali R. V-nya sama dengan 4 ampere kali 10 ohm, ketemunya 40 volt. Sebuah baterai menghasilkan arus listrik sebesar 500 mA. Berarti kita terus diketahuinya dulu. I-nya adalah 500 mA, alias kalau kita bagi 1000 jadi ampere ya, 0,5 ampere. Untuk mengalirkan muatan listrik sebesar 90 Coulomb, berarti itu Q 90 Coulomb. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menitnya? Kita cari T-nya aja dulu. Di mana T itu nanti cara menentukannya adalah Q
Q bagi I ya, didapat dari muter-muter rumusnya. Q-nya berarti 90 Coulomb dibagi 0,5 ampere. Nah, supaya 0,5 ini hilang, saya cukup kalikan 2 saja supaya jadi 1. Berarti 180 bagi 1 ya, 180 second. Supaya jadi menit, tinggal 180 itu saya bagi dengan 60, jadinya 3 menit. Oke, soal berikutnya, sebuah kawat pengantar mengalirkan muatan listrik sebesar 60 Coulomb. Q-nya 60 Coulomb. Dalam waktu 4 menit. T-nya 4 menit. Jadikan tik. Berarti 4 kali 60, 240 second. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut? Maka I sama dengan Q per T. 60 Coulomb dibagi 240 second, dicoret di sini, berarti 1/4 ampere alias 0,25 ampere. Kalau mau jadi miliampere kalikan 1000. Berarti kalau dikalikan 1000 berarti 250 miliampere. Oke, soal berikutnya hukum Kirchhoff nih ya. Berapakah kuat arus I ini ya? Kita cek dulu mana yang keluar, ini yang keluar. Kita berikan lingkaran, ini yang masuk ya. Berarti I yang masuk, I tambah 2,1 ampere sama dengan 2,3 tambah 7,2 ditambah 3,7. I tambah 2,1 sama dengan 2,3, saya tambahin dulu dengan yang ini. 2,3 tambah 3,7 berarti ada 6. 6 persis ya, 6 tambah 7, 13. 13,2 ampere. Berarti I sama dengan 13,2 ampere dikurangin 2,1 ampere. Ketemunya adalah 11,1 ampere. Berarti ini diralat ya. Ini harusnya 11,1 ampere. Oke, kita lanjut. Masih hukum Kirchhoff. Di sini ada yang masuk cuma satu ya. 250 mA, ada I1, I2, I3 semuanya keluar, di mana perbandingannya adalah I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 banding 3 banding 2. Nilai I2, oh ini pakai perbandingan aja. I2 itu angkanya adalah 3 ya. 3 per, ini angka ini tambahin, 1 tambah 3 tambah 2. 3 per 6 dikalikan I masuknya, 240 mA. Jadi pakai perbandingan matematika aja ya. Setengah kali 240 mA berarti 120 mA. Lanjut, masih hukum Kirchhoff. Jika IA banding IB sama dengan 1 banding 2 dan kebetulan mereka berdua itu masuk ya, sementara ini yang lain adalah keluar, maka nilai IA dan IB secara berurutan adalah, oke, kita cek dulu yang I keluarnya dulu. Oke, I yang keluarnya 4 tambah 10, 14, 14 tambah 13, 27 ampere. IA perbandingannya adalah 1 ya. 1 dibagi kayak tadi. Dijumlahin 1 per 3 kalikan 27 ampere berarti 9 ampere. Sedangkan IB adalah angkanya 2. 2 per 3 kali 27 ampere. Ketemunya adalah 18 ampere. Secara berurutan, berarti 9 dulu, baru 18 yang ini. Nomor 6, tambah jenis nih ya. Sebuah kawat pengantar terbuat dari aluminium memiliki panjang 10 meter dan luas penampang seperti itu. Berarti tulis dulu diketahuinya. L-nya 10 meter, kemudian luas penampangnya 2 mm persegi. Langsung jadikan ke meter persegi. Langsung aja itu nanti naiknya, kan naiknya 3 ya. Berarti dibagi 6. Karena tiap naik 2, 2, 2 gitu ya. Dibagi 100, 100, 100 meter persegi. Rho-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Satuannya udah cocok semuanya. Kita hitung R sama dengan Rho kali L per A. Rho-nya 2,7 kali 10 pangkat min 8
dikalikan panjangnya 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Di sini saya akan bagi ini dengan 5. Berarti 2,7 kali 5. 135 13,5 kali 10 pangkat min 8 min 6. Kayak yang tadi ya. Per itu min 6-nya tinggal ikut aja. Berarti 13,5 kali 10 pangkat min 8 tambah 6 min 2. Tapi pilihannya dalam desimal, berarti tinggal geser komanya ke depan karena akan min 2 ya. Jadi kayak gini. Oke, kita lanjut. Sebuah kawat memiliki panjang 5 meter. Ini masih mirip ya. Panjang 5 meter. Ini L ya, sorry kecoret. 5 meter. Luas penampangnya 1 mm persegi. Berarti tinggal langsung diubah. Kayak tadi udah berulang-ulang, jadi saya langsung aja. Seperti ini mengubahnya. Kemudian nilai hambatannya adalah 0,085 ohm. Seperti itu, atau mungkin nanti kita butuh jaga-jaga saja. Berarti kalau 85 ini saya geser 1 2 3. 85 kali 10 pangkat min 3 ohm. Barangkali butuh. Seperti itu aja. Dan mengubah rumusnya kan R sama dengan Rho kali L per A. Sementara ini satunya udah cocok semuanya. Kemudian ditanyakan hamba jenis. Berarti mengubahnya tinggal Rho ini sendirian, L jadi pembagian, A jadi perkalian. Kayak gini maksudnya. R kali A dibagi R kali A dibagi L. Berarti Rho sama dengan R-nya 85 kali 10 min 3. A-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Dan L-nya adalah 5 meter. Nah, ini bisa langsung dicoret. Lebih mudah ya, jadi 17. Berarti 17 kali 10 pangkat min 3 tambah min 6. Min 9. Nah, kalau dalam bentuk baku, berarti ini tuh 17 ini dianggap 17,0. Nilainya sama ya. Geser ke kiri, jadi 1,7 kali 10 pangkat. Kalau gesernya ke kiri, min-nya ditambahin. Jadi min 9 tambah 1, tambah positif 1. Begitu. Ohm meter. Berarti yang A. Nomor 8. Seorang siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium fisika. Dia menghubungkan sebuah resistor dengan hambatan 6 kilo ohm. Berarti itu hambatan 6 kilo ohm. Sama dengan 6000 ohm ya. Ke sebuah sumber tegangan 12 volt. 12 volt. Setelah menghubungkan alat ukur, dia ingin mengetahui berapa besar kuat arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut dalam miliampere. Oke, berarti I pakai rumus hukum Ohm V per R aja. Mau pakai standar ampere dulu juga boleh. Berarti 12 volt dibagi 6000 ohm. Atau ada cara yang lebih gampang supaya nggak koma-koma, bisa langsung. Karena kalau volt dibagi kilo ohm itu ketemunya miliampere ya. Jadi mending pakai shortcut aja. 12 volt kita bagi dengan 6 kilo ohm. Nah, kalau volt dibagi kilo ohm itu ketemu langsung miliampere. Seperti ini. Kalau mau pakai cara kayak gini juga bisa sih. Kita terusin ya, misalnya yang sini ya. Ini 12 bagi 6, 2 ya. 2 per 1000. Nah, 2 per 1000 itu kan 0,002 ampere. Mau dikalikan 1000 supaya jadi miliampere, ketemu juga kayak gitu kan. Jadi pakai shortcut aja. Nomor 9. Seorang teknisi sedang memeriksa sirkuit pada perangkat elektronik. Ia menemukan bahwa perangkat tersebut dihubungkan ke baterai yang tegangannya 9 volt. Ketika diukur, arus listrik yang mengalir dalam sirkuit adalah 3 mA. I sama dengan 3 mA. Nilai hambatan dalam kilo ohm. Oke, R-nya berapa? Sebenarnya bisa pakai cara kayak tadi, tapi udah kita pakai cara standar dulu. V bagi I. Ini jadinya 0,003 ampere. Berarti 9 volt dibagi 0,03 ampere, masing-masing kali 1000.
supaya nolnya hilang. Ini kan ada 3 digit ya. Berarti 9000 bagi 3 yaitu 3000 ohm alias 3 kilo ohm. Atau pakai shortcut kayak tadi, kalau volt dibagi miliampere, ketemunya adalah kilo ohm. Langsung bisa. Oke, soal terakhir pembahasan hari ini adalah hukum ohm yang dihubungkan dengan alat ukur, yaitu ampere meter. Di sini, itu kuat arus yang maksimalnya adalah ini kurang ini. Jadi kuat arus yang keluar mentok itu 1 kurangi 0, 1 ampere maksimalnya. Seandainya yang dipilih 5 ampere dan 0, maka yang keluar nanti paling besarnya 5 ampere gitu ya, tidak bisa lebih. Oke, sekarang kita di sini besar tegangan pada ujung-ujung menghantar. Sebelum kita lebih lanjut, kita tulis dulu yang diketahuinya. Itu ada hambatan 10 ohm dan kuat arusnya caranya gini. Angka yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikalikan tadi batas pengukuran tadi. Di sini adalah 1 ampere. Nah, kebetulan 3/5 itu 0,6 kali 1 ya 0,6 ampere. Sehingga tegangannya ya I kali R 0,6 ampere dikalikan 10 ohm. Itu 6 volt.